Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Putri Wurianti Ningrum, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin MPD MA serta Bapak Supriyono SPD MPD. Dalam video ini akan membahas tentang pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum, serta menjelaskan pendekatan manakah yang paling tepat digunakan dalam tingkat persekolahan. Oleh karena itu, tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum memiliki 4 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama, ada pendekatan kontribusi. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Selain itu, pendekatan ini diterapkan dengan mengajak pembelajar berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Bisa dengan cara memperkenalkan sejarah pahlawan etnis di Indonesia, berbagai rumah-rumah adat dari berbagai etnis, serta memperkenalkan bahasa, suku, dan budaya Indonesia. Kemudian, tahap yang kedua ada pendekatan adiktif. Tahap ini adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan adiktif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Dalam pendekatan ini, peserta didik diminta untuk berteman dan bersahabat dengan berbagai suku serta latar belakang yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan yang luas tentang keberagaman budaya. Hasilnya, peserta didik dapat tumbuh secara inklusif, mudah menerima perbedaan, toleran, dan dapat menghargai orang lain. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dari sudut pandang etnis. Dalam pendekatan ini, siswa boleh melihat dari perspektif lain. Banks menyebut bahwa ini merupakan proses multiple acculturation, sehingga rasa menghargai, kebersamaan, dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Dalam pendekatan ini juga, peserta didik harus mampu memiliki sudut pandang untuk melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif, serta sudut pandang etnis. Dalam diri mereka telah tertanam nilai-nilai budaya, sehingga mereka dapat berkompetisi, beradu argumentasi, dan mulai berani melihat sesuatu melalui perspektif yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial atau the social action approach mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan aksi sosial ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan perubahan sosial, serta mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan, sehingga peserta didik mampu memberikan alternatif pemecahan serta memberikan solusi pemecahannya. Nah, itulah tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Lalu, pendekatan manakah yang paling efektif digunakan untuk tingkat persekolahan? Menurut pendapat saya, pendekatan yang paling tepat digunakan untuk tingkat persekolahan yaitu pendekatan adiktif. Mengapa? Karena selain memberikan materi melalui buku dan bahan ajar lainnya, pendekatan ini juga menekankan kepada peserta didik untuk dapat berteman serta bersahabat dengan keberagaman yang ada di sekitarnya, sehingga dapat memunculkan sikap toleransi antar peserta didik dari latar belakang etnis yang berbeda. Selain itu, peserta didik juga dapat langsung merasakan dampaknya, di mana pendekatan ini membiasakan kebiasaan positif, yaitu dapat menghargai perbedaan Indonesia, sehingga peserta didik dapat menyatu di masyarakat, serta dapat memunculkan sikap yang tak kalah penting, yaitu dapat menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.